Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rayhan Arzatibda dengan NIM 187231116 dari kelompok 24. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proyek UAS saya yaitu si Umar, yaitu Sistem Pendukung Keputusan Strategi UMKM berbasis Data Marketplace. Untuk latar belakangnya sendiri, permasalahannya itu adalah di UMKM, yaitu tentang perkembangan marketplace di Indonesia yang sangat pesat, terus juga ada keputusan bisnis yang masih berdasarkan pada intuisi, dan juga data marketplace belum dimanfaatkan secara optimal. Selanjutnya juga ada kebutuhan akan sistem pendukung keputusan berbasis datanya. Terus bagaimana dengan alur menuju solusinya sendiri? Yang pertama kita akan melakukan cek ke marketplace, mengumpulkan data secara banyak, melakukan dianalisis, terus kita melakukan keputusan yang tidak optimal, dan kita akan membangun sistem solusi yaitu si UMA. Selanjutnya itu adalah rumusan masalah dan tujuan. Dari rumusan masalahnya sendiri itu kesulitan UMKM dalam pengambilan keputusan strategi bisnis secara efektif, kurangnya pemanfaatan data marketplace yang tersedia, tidak adanya sistem pendukung keputusan yang terstruktur dan efektif. Terus dengan tujuannya sendiri yaitu mengembangkan sistem pendukung keputusan berbasis data marketplace. Yang kedua itu membantu UMKM mengambil keputusan strategi yang lebih tepat dan akurat. Terus yang ketiga ada menerapkan prinsip etika profesi dalam pengembangan sistem. Jadi si Umar ini dirancang untuk menjawab tantangan nyata yang dihadapi oleh UMKM pada era digital ini dengan memanfaatkan data marketplace sebagai fondasi pengambilan keputusan yang objektif dan berbasis bukti. Dengan pendekatan rule-based decision support system, si Umar menghubungkan data penjual, harga, kompetitor, dan promosi untuk menghasilkan rekomendasi strategi yang transparan dan akuntabel. Selanjutnya itu ada stakeholder. Si Umar melibatkan berbagai stakeholder yang saling berinteraksi dalam ekosistem sistem pendukung keputusan UMKM yang berbasis data markup ini. Yang pertama itu ada pemilik UMKM yaitu sebagai pengguna utama sistemnya. Terus ada kedua ada sistem admin sistem dan marketplace yaitu admin sistem pengelola dan pemelihara si Umarnya sendiri. Yang ketiga yaitu ada konsumen atau auditor sebagai konsumen menghasilkan data transaksi yang dianalisis oleh sistem. Selanjutnya konflik kepentingannya sendiri yaitu ada tiga juga. Yang pertama itu pemilik akun dengan kepentingan memaksimalkan keuntungan bisnis dengan potensi konflik berbenturan dengan kewajiban transparan data kepada konsumen. Yang kedua ada marketplace, kepentingannya sendiri atau mendorong keterbukaan data untuk analitik yang memiliki potensi konflik yaitu berbenturan dengan hak privasi konsumen dan regulasi perlindungan data pribadi. Yang ketiga yaitu ada editor dengan kepentingan memastikan kepatuhan etika profesi dengan potensi konfliknya berbenturan dengan kepentingan admin sistem yang ingin fleksibilitas operasional dapat pengawasan ketat. Dan juga tentang analisis empat kerangka etikanya sendiri. Yang pertama yaitu konsekuensialis, keputusan dinilai dari hasil terbaik bagi mayoritas. Si Umar memaksimalkan manfaat data marketplace untuk membantu UMKM meningkatkan keuntungan dan daya saing secara seluruhan. Yang kedua yaitu ada deontologi, sistem wajib mematuhi aturan dan kewajiban etis. Si Umar menerapkan transparansi data perlindungan privasi konsumen dan kepatuhan regulasi berbagai kewajiban mutlak dalam setiap prosesnya. Yang ketiga itu ada virtue etik dan keempat justice etik. Untuk virtue itu sendiri si Umar dikembangkan dengan integritas, kejujuran dan tanggung jawabnya secara profesional. Untuk justice dari si Umar, sistem memberikan akses rekomendasi yang adil dan setara bagi semua pelaku UMKM tanpa diskriminasi. Baik, untuk dampak sistem informasinya seperti apa? Untuk positifnya sendiri yaitu mempercepat pengolahan data marketplace secara otomatis. Yang kedua, meningkatkan akurasi keputusan bisnis berbasis data. Yang ketiga, efisiensi waktu dan sumber daya UMKM. Dan dampak negatifnya si Umar sendiri itu apa? Mungkin ada resiko ketergantungan berlebih pada sistem. Jadi orang akan terlalu mematuhi sistem tanpa melihat realita yang terjadi. Terus yang kedua ada potensi bias data jika inputnya tidak akurat. Jika ada input yang salah, maka sistem data akan di sistem
akan salah juga. Yang ketiga itu ada kerentanan keamanan data sertifikat UMKM. Dan selanjutnya ada konsepnya si Umar sendiri. Dari arsitektur sistemnya itu adalah input data yang dengan alur penjualan, harga kompetitor, promosi, dan data pasar. Terus juga ada core sistemnya yaitu si Umar dengan berbasis rule based DSS, validasi analisis, pengambilan keputusan berbasis aturan bisnis. Dengan output dan manfaatnya sendiri, yaitu dashboard interaktif, rekomendasi strategi, dan laporan analitik dengan alur input data, validasi, analisis, rule engine, rekomendasi ke user. Dan untuk fitur si Umar sendiri, di sini saya akan menjelaskan tentang webnya secara langsung. Baik, di sini, di sini tuh web mengenai si Umarnya sendiri. Di sini ada halaman login yang dimana kita bisa memasukkan alamat email dengan password kita. Dan jika kita belum punya akun, maka kita akan membuat akun terlebih dahulu dengan nama lengkap, email, nama toko, dan sandi yang akan kita buat. Ketika sudah kita membuat akun, maka kita akan coba masuk ke dashboard. Nah, baik untuk tampilan awalnya sendiri, dashboardnya sendiri, di sini akan menampilkan tentang beberapa fitur. Yang pertama ada tren penjualan bulanan, pertumbuhan pendapatan per bulan, terus juga ada grafik distribusi laba per produk, kinerja marketplace, terus juga ada rekomendasi strategis dan aktivitas terkini, yang dimana setiap grafik ini akan menunjukkan eh, hal yang berbeda-beda tentang produk kita. Baik, selanjutnya itu ada page analisis kompetitor yang dimana kita itu bisa melihat perbandingan harga produk kita. Jadi sistem ini akan mengambil harga rata-rata yang ada di pasar, yaitu kompetitor dengan harga kita yang kita miliki. Seperti contoh di sini ada tumbler stainless 500 ml yang kita hargai dengan 45.000, akan tetapi rata-rata kompetitor menjual dengan harga 40.000, yang dimana selisihnya 5.000 dan menampilkan posisi di pasar ini itu kurang kompetitif. Terus selanjutnya ada grafik perbandingan harga yang dimana mengambil data dari perbandingan harga produk dan ditampilkan secara grafik. Terus selanjutnya ada rekomendasi penetapan harga yang dimana di sini sistem akan mengasih tahu bahwa kalau misal harga tumbler itu seharusnya diturunkan 10% dari 45 jadi 40.500 untuk menyamai rata-rata yang ada di pasar. Nah, untuk fiturnya dari analisis kompetitor itu, terus yang ketiga ada page penasihat promosi yang dimana di sini itu ada grafik yang menunjukkan pengeluaran iklan, total klik produk, tingkat konversi produk, dan penjualan yang dihasilkan jumlah penjualan yang dihasilkan oleh produknya. Di bawahnya juga ada tren ROI promosi yang dimana ini menampilkan setiap bulan apakah akan ada peningkatan atau penurunan produknya sendiri. Nah, selanjutnya tentang efektivitas platform iklan. Ketika kita melakukan penjualan di iklan, itu ada berbagai platform. Di sini saya menggunakan data dummy dulu karena ini adalah proyek sementara dulu. Yang pertama kita menggunakan platform Google Ads dengan pengeluaran iklan yaitu 300.000, dan dari hasil iklan itu, penjualan yang dihasilkan adalah 1.200.000, yang dimana dengan ROI-nya itu di angka 400% dan menjelaskan kalau kinerjanya sangat baik. Terus selanjutnya juga ini adalah grafik yang menunjukkan perbandingan penjualan dengan pengeluaran iklannya. Selanjutnya itu ada analisis corong konversi yang dimana barang ini tayang berapa kali yang bisa dilihat, barang ini diklik berapa kali oleh konsumen, dan berapa orang yang melihat produknya, dan juga ada beberapa orang yang bisa menambahkan ke keranjang, dan juga ada beberapa orang yang melakukan pembelian produk. Selanjutnya ada juga fitur kinerja kampanye aktif yang dimana di sini itu menjelaskan kalau semisal
diskon 30% tampil stainless dengan penjualan 45 dengan hasil jumlah 1.448.000 itu menjelaskan kalau diskon terlalu tinggi dan sistem akan mengasih mengasih tahu rekomendasi kalau semisal lebih baik dikurangi 15% untuk menjaga margin labanya dan di bawahnya juga juga di bawahnya juga ada tentang rekomendasi strategis yang hampir sama dengan kinerja kampanye aktif. Selanjutnya itu ada page kalkulator laba yang dimana kita bisa memasukkan harga jual produk kita, biaya produksi produk kita, biaya pengirim produk kita, biaya marketplace yang itu potongan dari marketplace yang kita taruh, juga iklan ketika kita melakukan penjualan di situ ada iklan, kita akan menginput juga iklannya di sini. Nah, di sini misal kita memasukkan 400.000. Nah, hasil dari semua yang kita input di sini akan menampilkan analisis analisis profitabilitas dengan laba kotornya itu 25.000, laba laba bersihnya 7.000, dengan margin laba 16,7%. Dengan grafik yang di sini tuh menjelaskan kalau semisal biaya produksi terlalu besar, pengiriman juga besar, sehingga laba bersihnya berkurang. Dan di kanan ini ada status labanya kalau semisal produk ini tuh perlu perhatian, yang dimana berarti produk ini perlu dievaluasi. Dan juga ada rekomendasi bagaimana negosiasi harga lebih baik dari pemasoknya. Terus selanjutnya ada analisis titik empas yang dimana break even. Ini diperlukan untuk penjualan berapa unit agar laba bersih itu lebih bisa naik. Selanjutnya itu ada rekomendasi strategi yang dimana di sini itu em, menjelaskan tentang strategi penerapan harganya sendiri. Yang pertama, seperti di bawah ini, strategi apa yang harus diambil agar produk kita itu bisa meningkat. Terus yang di bawahnya ada strategi promosi, bagaimana kita mempromosikan barang ini lebih baik sehingga tidak, mohon maaf tadi ada keperluan sebentar. Nah, di sini ada strategi promosi yang dimana kita akan dikasih syarat oleh sistem bahwa kalau semisal kita harus mengurangi diskon agar produk kita memiliki margin yang lebih ke depannya. Dan di sini juga ada strategi per produknya. Kalau semisal tas sekolah, fokuskan pada tas sekolah, tumbler, tingkatkan produk kinerja rendah dan lain-lain. Di sini juga ada strategi marketplace-nya. Kalau bagaimana kita meng- mempromosikan barang di marketplace-nya. Selanjutnya yaitu ada laporan dan analitik dari produk kita. Yang dimana di sini tuh bisa menampilkan produk terlaris dari kita itu di sini tumbler stainless 500 mili dengan unit yang terjual 145, produk dengan laba tertinggi yaitu tas sekolah premium dengan margin laba 38%. Terus selanjutnya ada promosi paling efektif yaitu gratis ongkir minimal 2 item dengan hasil ROI 520% dan juga pertumbuhan tercepat yaitu tas sekolah premium yang memprestasikan 22% bulan ini. Terus tiba juga ada di sini adalah grafik tentang penjualan laba dan iklan di mana di sini itu menjelaskan kalau semisal di minggu pertama, minggu kedua per bulan itu menjelaskan penjualan, laba dan iklan yang kita keluarkan. Di sini juga ada analisis per produknya sendiri. Seperti Tumblr kita mendapatkan pendapatan berapa dengan unit terjual berapa dengan pertumbuhan atau demand produk berapa dengan performa menunjukkan hijau berarti produk ini bagus, penjualannya bagus. Dan di bawah juga ada peralatan ini juga pendapatannya 1.700.000 dengan unit terjual 34 unit, tapi mengalami penurunan minus 5% di mana menunjukkan performa kalau ini kurang bagus.
Dan laporan dari sini itu bisa dilakukan ekspor dari PDF dan juga Excel. Selanjutnya itu ada pengaturan. Di pengaturan ini itu menjelaskan tentang profil, seperti profil pengguna dari akun ini itu siapa dengan nama, email, nomor telepon. Di sana ada notifikasi, semisal ada email masuk, peringatan penjualan dari sistem, peringatan harga komputer dari sistem, laporan mingguan dari sistem. Di bawah juga ada informasi bisnis, semisal kita dari PT apa atau toko apa. Terus juga ada integrasi marketplace. Kayak marketplace apa aja yang bisa kita gunakan untuk penjualan. Mungkin untuk penjelasan dari desain atau fitur si Umar ini sekian akan saya lanjutkan di PPT-nya. Baik, di sini kembali ke PPT, saya akan menjelaskan use case diagramnya sendiri. Dari use case diagram di sini itu menjelaskan ada dua aktor, yaitu pemilik UMKM, yaitu aktor utama yang menggunakan sistem untuk login, mengelola profit, dan informasi bisnis. Di sini pemilik UMKM bisa melihat dashboard, analisis kompetitor, analisis promosi, semua dari mockup yang saya jelaskan tadi itu pemilik UMKM bisa mengaksesnya. Terus yang kedua ada auditor independen. Itu sebagai bertugas mengawasi transparansi atau akuntabilitas sistemnya. Kayak mengakses audit log, serta melihat laporan atau analitik yang memastikan proses pengambilan keputusan berjalan sesuai aturan yang ditetapkan. Terus untuk use case utamanya sendiri, di sini banyak, tapi akan saya jelaskan secara singkat. Mungkin pertama akan bisa melakukan login. Yang kedua, kita bisa mengelola profil atau informasi bisnis. Setelah itu, kita akan lanjut bisa melihat dashboard. Kita bisa melihat page dashboard, analisis kompetitor, analisis promosi, kalkulator laba, terus juga page rekomendasi strategi, page laporan dan analitik, yang di mana itu ada fitur ekspor PDF-nya. Dan juga ada audit log system, yaitu auditor independen mengakses riwayat aktivitas sistemnya untuk memastikan seluruh proses analisis dan pengguna sistem berjalan secara transparannya sesuai dengan etika profesi. Terus di sini ada DFD level 0 yang dimana gambaran umum sistemnya itu menggambarkan aliran data secara keseluruhan antara entitas eksternal seperti pemilik UMKM, auditor independen, dan sistemnya si Umer. Seperti dilihat di sini adalah alur bagaimana pemilik UMKM dan auditor independen itu bisa mengakses si Umar ini seperti apa fitur yang bisa digunakan per aktor. Terus selanjutnya ada DFT level 1 yang dimana penjelasan prosesnya itu data dari marketplace masuk ke sistem. Sistem akan memvalidasi data dan memverifikasi keakuratan dari datanya tersebut. Terus sistem akan menganalisis pemrosesan statis dan tren bagaimana data itu akan diolah dan akan menghasilkan statis dan tren. Terus sistem akan melakukan evaluasi aturan bisnis sesuai DSS yang akan disampaikan selanjutnya. Evaluasi aturan itu bagaimana kita akan mendapatkan rekomendasi ketika statistis atau tren itu minus atau plus seperti yang dijelaskan tadi. Dan juga ada laporan yang bisa disimpan dan ditampilkan di dashboard. Baik, di sini ada mekanisme based atau DSS. Di sini pertama mekanismenya itu kita melakukan input data, terus sistem akan memverifikasi, melakukan business rules-nya, melakukan analisis data, menghasilkan rekomendasi dari data tersebut, dan akan disampaikan ke user sistemnya. Di setiap prosesnya secara sistematis dengan evaluasi aturan bisnis itu menghasilkan keputusan, mungkin di sini saya akan bilang akurat, tapi belum tahu nanti ke depannya gimana. Dengan titik evaluasi rule-nya, ikon keputusan atau diamonnya tersebut digunakan
di setiap evaluasi business rules, apakah disetujui atau tidak. Kalau tidak, itu akan disuruh untuk memperbaiki data dan kembali untuk menginput data yang sebelumnya diinput, apakah data ini benar apa enggak. Kalau udah benar, maka akan lanjut ke validasi data, analisis rules, generasi rekomendasi, dan tampilan hasilnya. Terus implementasi nilai etikanya itu apa? Yang pertama itu ada transparansi. Seluruh proses analisis data, rekomendasi lagi, laporan sistem itu akan dapat dipahami oleh pengguna UMKM tanpa menyembunyikan informasi pentingnya. Terus yang kedua itu ada akuntabilitas. Setiap keputusan yang dihasilkan oleh sistem itu dapat dilacak dan diaudit dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, itu ada keadilan dan keempat, ketanggungjawaban. Sistem akan memberikan perlakuan yang adil kepada semua pengguna UKM tanpa ada pilih kasih atau diskriminasi. Terus, apa sih keunggulan si Umar ini untuk penggunanya? Yaitu ada data driven dan role based yang dimana keputusan itu didasari oleh data nyata dari marketplace-nya, bukan intuisi sementara semata. Sistem role based DSS memastikan rekomendasi konsisten dan struktur sesuai aturan. Yang kedua ada transparansi dan objektif. Setiap rekomendasi yang dihasilkan dapat ditelusuri sumber datanya secara transparan. Yang ketiga itu mudah digunakan dan mendukung UMKM. Menurut saya sendiri antar muka dari si Umar itu sudah cukup untuk memudahkan pengguna sistem itu menjalankannya. Terus kesimpulan dari solusi saya yaitu si Umar itu keputusannya itu berbasiskan data yang diinput oleh pengguna. Siomar itu membantu pelaku UMKM mengambil keputusan strateginya itu berdasarkan data yang akurat yang diinput dan juga melihat data nyata dari marketplace-nya. Yang kedua, etika profesi yang diinginkan itu terpenuhi seperti sistem dirancang dengan menerapkan prinsip etika profesi, yaitu transparan, akuntabilitas, keadilan, dan tanggung jawab di setiap prosesnya. Dan si Uma terbukti mampu mendukung pengembangan UMKM yang lebih efektif dan berkelanjutan seperti pendekatan rule-based DSS berbasis data marketplace yang terukur dan objektif. Dan keunggulannya itu juga si Umar juga bisa menganalisis data apakah tepat atau enggak untuk pelaku UMKM. Dan saran saya untuk sini itu ada roadmap pengembangan si Umar untuk versi saat ini mungkin menggunakan integrasi API Marketplace, visualisasi data, dan mobile apps menggunakan AI recommendation. Jadi setiap tahap itu dirancang untuk memperluas kapabilitas sistem secara bertahap dan berkelanjutan. Milestone dan target pengembangannya mungkin kalau untuk saat ini menggunakan rule based DSS dan dashboard, integrasi API Marketplace Tokopedia Shopee ini dan Adobe tadi ya. Terus visuali data interaktifnya itu dan analisis kelanjutan, mobile apps untuk kemudahan akses UMKM dengan AI recommendation berbasis machine learning. Mungkin ini penjelasan saya. Kalau ada kurang saya mohon maaf. Selebihnya sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.